Salam sehat. Rebalancing MOVIS atau rebalancing index vektor Desember 2025, yaitu rebalancing semester 2 kuartal yang keempat. Nah, rencana ya prediksi ya diumumkan Jumat 12 Desember 2025. Ya, implementasi ya 19 Desember 2025. Jadi ini akhir daripada implementasi ya. Kemudian eksekusi date yaitu hari Senin berikutnya di 22 Desember 2025. Ini adalah sebuah prediksi. Nah, dari screening yang saya lakukan, ketemu sebetulnya saya cenderung ke dua ini ya. Sedangkan HMSP, NCKL, dan ADMR ini adalah ya anggaplah kuda hitam. Ya. Di sini kok belum masuk CDIA ya, sama koin ya. Oh ya, CDIA dan koin udah masuk indeks MOVIS ya. Jadi ya wajar dia nggak masuk. Jadi semakin yakin bahwa ketiga ini kuda hitam. Tapi saya cenderung dua ini. Ya namanya prediksi ya. Bisa salah. Nah, valuasi ya kemarin harganya pada minus ya. Kecuali ADMR. Dengan valuasi untuk IMPC, PTRO ya, lebih dari 100 miliar, tepatnya 120 miliar lebih untuk IMPC dan 379 ribu miliar lebih untuk PTRO dengan volume atau valuasi rata-rata ya. PTRO ini udah masuk small cap, kalau udah bilang small itu MSCI ya. Jadi sebagian influencer ya, mengatakan bahwa PTRO adalah kandidat MSCI tahun depan. Kemudian free float, nah ini yang bikin PTRO mudah masuk ke MSCI. Dalam hal ini sebelum indeks MOVIS ya, MSCI adalah sasaran antara, yaitu free float-nya yang 26%. Ya. Sedangkan INPC 11%. Kemudian valuasi rata-rata itu 149 miliar, PTRO 532 miliar lebih. Oh iya ya, sebentar ya, saya urutkan ya. Ya, tadi kebalik ya, PTRO adalah yang kandidat pertama, INPC kandidat kedua. Di mana market cap ya 101 miliar mepet jadinya ya. Jadi kalau PTRO ingin yakin masuk ya harganya jangan turun dari 10.025 ini ya. Karena semakin turun
ya otomatis market cap-nya juga turun, atau saham publiknya yang ditambah ya, supaya masuk MSCI. Oh ya, kita MSCI kita abaikan dulu ya, karena kita bicara office atau indeks sektor. Nah ini ya, kandidat kuat indeks Movis. Kalau ditinjau dari valuasi, ya, PTRO adalah kandidat pertama. Kalau ditinjau dari market cap, PTRO kandidat kedua. Ya. Saya kurang tahu indeks Movis itu lebih condong ke market cap atau cenderung ke valuasi. Ya. Kalau condong ke valuasi ya PTRO. Kalau condong ke market cap ya IMPC. Ya. Terus kedua saham ini kandungan asingnya berdasarkan data bulan November itu 9% PTRO, sedangkan IMPC 4%. Coba kita ke chart ya. TTRO. Ya. Tinggi banget naiknya ya udah ya. Wow, Baker nih. Nah, ini PTRO. Chartnya bagus, tapi memang udah tinggi. Ini pullback. Apakah hari Senin besok akan hijau, ataukah hari Jumat besok ditarik duluan? Sekarang memang bandar, ya bandar apa aja ya, big fund, bandar perorangan, atau bandar ya institusi. Kadang-kadang udah tahu yang masuk indeks rebalancing, dia buy duluan ya, sebelum pengumuman. Buy duluan, jadi sebelumnya hijau, oh pas hari hanya merah. Itu terjadi pada BRMS ya. BRMS sebelumnya naik ya sepertinya kalau nggak salah ingat ya 10%. Pas hari hanya malah minus 3 atau 5% gitu. Ya, namanya trading ya. Jadi bisanya bandar aja. Mau naikin, mau nurunin, atau mau merubah strategi ya. Kita ya sebagai retail yang ikut saja apa maunya big fund. Ini PTRO ya. Kemudian tadi IMPC. Oh, kok lambat. Oh ya, ini IMPC ya sama koreksi ya. Dan tinggi juga kenaikannya, gila ya. 300 ke 36. 1000 kali, 1000% ya. 1000% ya, 1000%. Kalau kita ambil 300 sampai 330. Duit 10 juta jadi 100 juta. Ya, itu ya. Kedua kandidat rebalancing indeks Movis. Nah, kita ke kuda hitam atau ya ke kuda hitam ya, tapi ini kayaknya agak susah karena valuasinya cuma bukan valuasi di sini ya.
valuasinya lumayan sih ya, terutama HMSP, tapi HMSP saham publiknya 8%, jadi free float di valuasi masih cuma 6 triliun ya. Ini 6 triliun ya. Sedangkan ADMR 7 triliun, NCKL 9 triliun. Jadi masih jauh ya ini ya. Market cap-nya juga ya bisa masuk small cap atau ya small cap ya. Tapi untuk indeks Movies tidak ada small capan. Ya cuma satu, yaitu ya yang di add apa, ya, yang di del apa. Ya, HMSP free float-nya 8%. Rata-rata transaksi dalam 3 bulan 130%, 130 miliar. Ya. Sedangkan market cap-nya 86 triliun. Free float valuasi 6,4 triliun. ADMR 7,2 triliun. Free float valuasi rata-rata valuasi 98 miliar dengan market cap 57 triliun. NCKL market cap-nya 64 triliun, rata-rata valuasi 76 miliar, free float valuasi 9 triliun. Ya. Itu kita lihat chart. Jadi HMSP, ADMR, NCKL. HMSP. NCKL. Ya, agak lambat ini ya. NCKL sama ADMR. Jadi kalau ingin, ya ini cara kasarnya aja ya. Kalau HMSP ingin masuk ke Movies, ya ini ya harga harus dinaikkan 4 kali lipat. Jadi 745 kali 4 ya. 745 kali 4. Nah, dia bisa masuk ke rebalancing. Ya. Ini juga kali 4. Ini juga kali 4. Misalnya harga 5.000, 5.000, 5.000 ya. Kalau ingin masuk ke rebalancing. Tapi ya yang punya konglomerat ya ADMR yang punya konglomerat ya yang bisa mengkerek harga sampai ke ya 5.000 atau 6.000 ya ADMR ya. Ya, tadi yang belum ADMR. Ya. Sudah cukup ya. Indeks sebetulnya yang di del ya bisa, jadi yang diperkirakan yang di del di indeks Movies bisa juga diprediksi, tetapi kita penekanannya ke yang di add saja ya. Toh untuk Movies ini
kurang, ya istilahnya kurang nendang ya, bahasanya kurang nendang untuk terutama untuk yang di Dell ya. Di Dell dari indeks Movies belum tentu harga serta-merta turun ya. Ini bicara tentang probabilitas ya, persentase. Tapi kalau di Dell dari MSCI ya 80% turun ya. Karena asing buang dengan masif. Ya, itu kita kembali ke judul rebalancing indeks Movies semester 2 kuartal 4 Desember 2025. Salam sehat.